Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu yang keempat ini masih diberikan kuat dan sehat oleh Bapa di surga. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesua HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami agar kami semakin dikuatkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesua HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya bawakan firman yang terambil dari 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 11 yang berbunyi demikian. Dan terjadilah ketika Saul telah kembali dari pengejar orang-orang Filistin, mereka memberitahukan dia dengan berkata, "Ketahuilah Daud berada di padang gurun En-Gedi." Dan Saul membawa 3.000 orang pilihan dari seluruh bangsa Israel dan pergi mencari Daud serta orang-orangnya di depan gunung batu kambing liar. Dan dia datang ke kandang-kandang kawanan ternak di tepi jalan, dan di sana terdapat sebuah gua. Dan Saul masuk untuk buang hajat, dan Daud serta orang-orangnya sedang berada di dalam ceruk gua itu. Lalu orang-orang Daud berkata kepadanya, "Lihatlah hari yang telah Yahweh firmankan kepadamu, lihatlah aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, dan engkau harus berbuat terhadap ia menurut apa yang baik di matamu." Lalu Daud bangkit dan secara diam-diam memotong punca jubah Saul, dan terjadilah setelah itu hati Daud menyusahkannya, karena dia telah memotong punca jubah Saul. Dan dia berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkanlah kiranya itu dariku oleh Yahweh. Aku tidak akan melakukan hal itu kepada Tuanku, kepada yang diurapi Yahweh, untuk mengulurkan tanganku melawan dia, sebab ia telah diurapi Yahweh." Lalu dengan perkataan Daud menahan orang-orangnya dan tidak mengizinkan mereka bangkit dan melawan Saul. Dan Saul berlalu dari gua itu dan melanjutkan perjalanannya. Dan Daud bangkit setelah itu, lalu pergi keluar dari gua itu, serta berteriak menanggapi Saul seraya berkata, "Tuanku Raja." Dan Saul menoleh ke belakang, dan Daud sedang berlutut dengan hidung ke tanah, dan dia sendiri menyembah. Lalu Daud berkata kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan manusia yang berkata, 'Ketahuilah, Daud berusaha berbuat jahat terhadapmu'? Lihatlah, pada hari ini matamu telah melihat bagaimana Yahweh telah menyerahkan engkau hari ini ke dalam tanganku di dalam gua itu. Dan seseorang berkata untuk membunuhmu, tetapi aku berbelas kasihan terhadapmu, dan aku telah berkata, aku tidak akan mengulurkan tanganku melawan Tuanku, karena dialah orang yang diurapi Yahweh. Dan lihatlah ayahku, ya lihatlah punca jubahmu ada di tanganku, sebab di dalam sana aku telah memotong punca jubahmu, namun tidak membunuhmu. Lihat dan ketahuilah bahwa tidak ada kejahatan maupun pengkhianatan dalam tanganku, dan aku tidak berdosa terhadapmu, sekalipun engkau memburu nyawaku untuk mencabutnya." Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, ini satu peristiwa yang sangat menegangkan
bagi Daud. Karena apa? Saul ini berkali-kali berusaha untuk membunuh Daud, tapi tidak dapat dibunuhnya karena Yahweh melindungi Daud. Dan ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul di dalam gua tadi, tetapi Daud tidak melakukan karena dia sudah dipenuhi oleh roh Yahweh. Hari ini saya berikan temanya, pentingnya kita memiliki sifat pengendalian diri. Sekali lagi, pentingnya kita memiliki sifat pengendalian diri. Daud memiliki sifat pengendalian diri, tidak mau membunuh raja, tidak mau membunuh karena Saul ini mertuanya juga, dan kita tahu dia menjadi pemenang. Di akhir zaman ini, begitu banyak manusia sulit mengendalikan dirinya. Terjadi seperti peristiwa di Taman Eden ketika Yahweh tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17, semua buah pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan. Semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, kecuali yang di tengah taman ini jangan kau makan, kalau kau makan kau akan mati. Namun dalam Kejadian pasal 3 ayat 1-7, bagaimana iblis menyuruh Adam dan Hawa mau makan buah pohon yang dilarang oleh Yahweh karena menarik perhatian. Kita tahu bahwa di dalam diri manusia ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada harga diri, keangkuhan hidup, dan itu disodorkan iblis kepada mereka sehingga Adam dan Hawa terjerat dalam perangkap iblis, menuruti kemauan si iblis, dan dia tidak ada pengendalian diri, dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Sama seperti kalau kita punya kendaraan, kalau tidak ada remnya akan bisa mencelakai kita yang mengendarai kendaraan itu. Tapi kalau ada remnya, berjalan hati-hati, maka kita juga bisa selamat. Dalam hidup kita perlu ada pengendalian diri. Bagaimana caranya agar kita dapat memiliki sifat pengendalian diri? Pertama-tama, kita harus merenungkan serta melakukan perintah Yahweh. Kita ingat ketika Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis. Pencobaan yang pertama itu di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11, bahwa iblis katakan, ubah batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi melalui firman Yahweh. Pencobaan yang kedua, dibawa ke bubungan bait suci, disuruh menjatuhkan diri, nanti malaikat menopang engkau. Tuhan Yesus jawab dengan jelas, jangan engkau mencobai Yahweh Elohimmu. Pencobaan yang ketiga, dibawa dia ke atas gunung, diperlihatkan keindahan dunia. Iblis katakan, semua kuberikan kepadamu, tapi syaratnya yaitu engkau harus menyembah aku. Tetapi Yesus HaMashiach jawab, enyahlah setan, yang harus disembah adalah Yahweh. Sehingga Yesus HaMashiach tidak menuruti kemauan si iblis, makanya dia mengalahkan semua tipu daya daripada si iblis, sehingga dia menjadi juru selamat bagi manusia. Maka kalau engkau ingin dapat mengendalikan diri, apapun yang kau perbuat, keinginan dagingmu, keinginan mata, harga dirimu, keangkuhan hidupmu, sesuai enggak dengan firman Yahweh? Kalau tidak sesuai, engkau lebih baik batalkan keinginan-keinginanmu itu supaya engkau menang. Yang kedua, kita harus selalu hidup dalam
Yeshua HaMasyiah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5 yang dikatakan demikian, bahwa akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku, dia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ketika kita tinggal di dalam Yeshua HaMasyiah, kita pasti memiliki sifat daripada Yeshua HaMasyiah, itu pengendalian diri. Dalam 2 Korintus pasal 5:17, bahwa siapa yang ada di dalam Yeshua HaMasyiah, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehadiran Yeshua dalam diri kita mengubah pola pikir kita, mengubah tindakan kita, selalu patokannya hanya kepada firman Yahweh, seperti Yeshua HaMasyiah menjawab semua pencobaan daripada si iblis tadi. Berikutnya, kita harus selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 yang berbunyi demikian, namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah dia dengarkan, dia akan mengatakannya, dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang sedang datang. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, karena buah Roh Kudus yang ke-9 adalah pengendalian diri. Jadi ketika Roh Kudus benar-benar bekerja di dalam diri kita, segala keinginan daging kita ditaklukkan kepada kendali Roh Kudus. Keinginan mata kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Harga diri kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia seorang guru, dia seorang Tuhan. Dia membasuh kaki murid-muridnya, menunjukkan sikap yang rendah hati, bahwa dia memberikan sifat yang benar kepada kita. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang angkuh, yang sombong. Itu keinginan daripada si iblis. Apalagi di akhir zaman ini banyak orang menampilkan model-model yang aneh-aneh. Bahkan di dalam pelayanan di gereja pun, saya sering singgung, gereja sekarang dengan diskotik berbeda tipis. Karena cara berpakaiannya, model-modelnya, itu tidak jauh beda dengan orang-orang yang masuk diskotik. Cuma bedanya kalau di gereja lagu rohani, tapi gaya hidupnya itu sama seperti orang-orang masuk diskotik. Jadi itu tidak bisa mengendalikan diri. Harusnya kalau kita masuk tempat ibadah berdandan yang pantas, sebenarnya bukan hanya masuk tempat ibadah, dalam hidup sehari-hari pun kita harus berdandan yang pantas. Jangan pamer-pamer harta, jangan pamer-pamer keangkuhan, kesombongannya. Itu semua pekerjaan daripada iblis. Kehadiran Roh Kudus tadi di dalam diri kita memberikan kita ada pengendalian diri. Berikutnya, kita harus selalu menyembah Yahweh dan melawan si iblis. Saya perlu ingatkan di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 11 yang berbunyi demikian. Sekali lagi si iblis membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku. Kemudian Yesus berkata kepadanya,
enyahlah hai Satan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan kepadanyalah saja engkau harus beribadah. Lalu si iblis meninggalkan dia, dan tampaklah para malaikat datang menghampiri dan melayani dia. Saudara perhatikan di sini, kita harus betul-betul menyembah Yahweh itu, karena Tuhan Yesus katakan yang harus disembah adalah Yahweh, bukan harta, bukan kedudukanmu, bukan pengetahuanmu, bukan jabatanmu. Jangan bangga engkau punya harta yang banyak, karena satu saat semua itu akan lenyap. Maka engkau harus ada pengendalian diri. Semakin diberkati, harusnya semakin engkau memberkati, bukan semakin angkuh, semakin sombong. Itu pekerjaan si iblis. Jadi harus kita menyembah Yahweh dan melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Kita ingat ketika manusia pertama kali mendirikan Menara Babel, mereka merencanakan mari kita cari nama. Itu adalah keangkuhan hidup, tidak ada pengendalian diri. Tetapi Yahweh gagalkan dengan membuat mereka berbagai macam bahasa, tidak jadi untuk membangun Menara Babel. Di akhir zaman ini ada banyak roh-roh Babel yang membuat manusia tidak bisa mengendalikan diri, sampai-sampai demi uang, demi harta. Kita lihat sekarang ada banyak pejabat yang korupsi. Karena apa? Tidak ada pengendalian diri, padahal gaji sudah besar, tapi masih korupsi. Jadi jangan sampai terjebak dalam perangkap iblis itu. Kita harus juga memiliki karunia-karunia Roh Kudus, supaya kita dapat melawan segala pekerjaan-pekerjaan si iblis itu. Dapat mengerti, membedakan mana Roh Kudus, mana roh si iblis. Di dalam yaitu 1 Korintus pasal 12 ayat 8-12 yang demikian. Sebab melalui roh kepada seseorang diberikan perkataan hikmat, dan kepada yang lain melalui roh yang sama perkataan pengetahuan, dan kepada orang yang berbeda dalam roh yang sama iman, dan kepada yang lain dalam roh yang sama karunia kesembuhan, dan kepada yang lain pekerjaan mujizat, dan kepada yang lain nubuatan, dan kepada yang lain membedakan macam-macam roh, dan kepada yang orang yang berbeda berjenis-jenis bahasa lidah, dan kepada yang lain penafsiran bahasa lidah. Ditegaskan di sini ada karunia membedakan bermacam-macam roh. Di dunia ini ada banyak roh. Roh najis, roh sombong, roh angkuh, roh marah, macam-macam roh. Itu semua pekerjaan si iblis. Maka kita harus hidup dalam karunia-karunia Roh Kudus itu, supaya kita bisa membedakan mana pekerjaan iblis, mana pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita hanya yang penting enak, yang penting senang, dipandang orang terhormat, itu adalah roh keangkuhan, kesombongan. Itu tidak ada pengendalian diri. Nah, apa gunanya kita memiliki sifat pengendalian diri? Agar kita dapat tetap kuat dan kokoh menghadapi segala keadaan. Dalam Amsal 25 ayat yang ke-28 yang berdemikian. Orang yang tanpa kendali atas rohnya bagaikan kota yang dirobohkan tanpa tembok. Ditegaskan di sini. Orang yang tanpa kendali atas rohnya bagaikan kota yang dirobohkan tanpa tembok. Ini yang banyak sering terjadi. Banyak orang runtuh setelah memiliki kekayaan yang banyak, setelah memiliki ilmu yang tinggi, setelah memiliki harta yang banyak, berubah menjadi sombong dan angkuh. Jadi, apa gunanya pengendalian diri? Agar kita tetap kuat dan kokoh menghadapi segala keadaan.
Yang kedua, agar kita tetap menjadi manusia sama seperti Yeshua HaMasyiah. Di dalam firman Yahweh katakan dalam Matius pasal yang kelima ayat 44 sampai dengan ayat 45 yang demikian. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutukmu, perlakukanlah yang baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu, supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Dia menerbitkan mataharinya bagi yang jahat dan bagi yang baik, dan Dia menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Kita perhatikan di sini pentingnya kita pengendalian diri agar kita menjadi anak Bapa di surga. Sekalipun kita dibenci, dihina, direndahkan orang, kita ingat ketika Stefanus dirajam pakai batu karena memberitakan Injil, dia berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada pengendalian diri di dalam diri daripada Stefanus. Dia nggak berkata, Tuhan nggak adil, kenapa saya dilempari batu karena memberitakan Injil? Di manakah engkau? Kenapa aku menderita sekarang? Engkau tidak benar. Dia tidak katakan demikian. Tetapi sekarang banyak manusia, ketika banyak penderitaan dia disalahkan adalah Yahweh, tapi nggak pernah menyadari dirinya yang salah. Jadi supaya kita benar-benar menjadi manusia sempurna sama seperti Yeshua, ada pengendalian diri. Yang berikutnya, kita pasti diberkati oleh Yahweh, ya. Seperti Daud diangkat menjadi raja menggantikan Saul di dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 4. Setelah Saul meninggal, maka Daud bertanya, apa yang harus aku kerjakan? Pergi ke satu kota, dan di sana Daud diurapi menjadi raja. Betapa indahnya kalau kita ada pengendalian diri, maka kita semakin diberkati, baik berkat rohani, berkat jasmani, karena Bapa kita itu sangat baik kepada orang yang betul-betul ya dapat mengendalikan dirinya. Berikutnya, apa gunanya kita memiliki sifat pengendalian diri? Agar kita dapat melebihi orang kuat. Amsal 16 ayat 32. Lebih baik orang yang lambat marah daripada orang yang kuat, dan yang menguasai rohnya daripada merebut kota. Jadi kalau kita dapat mengendalikan diri, dikatakan itu kita melebihi orang kuat. Lebih baik orang yang lambat marah, ada pengendalian diri. Sekalipun dihina, direndahkan, dasar lo, bodoh lo, miskin lo, melarat lo, jelek lo, kita nggak perlu melawan. Kalau engkau tidak melawan, ada pengendalian diri, maka engkau adalah orang yang kuat dan orang yang melebihi daripada orang yang merebut kota. Jadi di akhir zaman ini, situasi zaman semakin hari semakin sulit. Banyak orang tidak bisa mengendalikan diri. Ketika engkau tidak punya uang, marah-marah bukan jalan keluarnya supaya dapat uang. Menyalahkan suami, menyalahkan istri, itu bukan jalan keluarnya. Harusnya kalau nggak punya uang, lebih baik ya kita berdoa. Kalau memang belum dapat berkat, tetap ada pengendalian diri, tetap sabar, dan juga mari kita berpuasa. Supaya apa? Ada pengendalian diri di dalam diri kita. Berikutnya, agar kita lepas
dari segala keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai 21 yang berbunyi demikian. Ini penting sekali, saudaraku. Dan aku berkata, hiduplah di dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi keinginan daging. Sebab daging berkeinginan melawan roh, dan roh melawan daging, dan hal itu bertentangan satu dengan yang lain, sehingga apa yang tidak kamu inginkan itu yang kamu lakukan. Namun jika kamu dipimpin roh, kamu tidak berada di bawah Taurat, dan berjalan, dan pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, rangsangan badani, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan hal-hal yang serupa itu yang aku katakan sebelumnya kepadamu, bahwa seperti yang telah aku katakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Jadi kalau engkau tidak bisa mengendalikan segala keinginan dagingmu, keinginan mata, harga dirimu, pasti masuk neraka. Ingat, Adam dan Hawa makan buah nggak banyak, cuma satu. Tapi dampak daripada itu, mereka harus dihukum, bahkan sampai kita manusia, turunan Adam dan Hawa juga kena hukum. Karena itu jangan menuruti keinginan dagingmu, keinginan matamu, supaya engkau menjadi pemenang. Maka ada pengendalian diri. Kalau hari ini bisa makan enak, puji Tuhan. Besok nggak bisa makan apa-apa, tetap puji Tuhan. Ada pengendalian diri. Jangan sampai terjebak sama perangkap-perangkap iblis. Berikutnya, apa gunanya kita memiliki sifat pengendalian diri? Agar kita selamat. Dalam Wahyu pasal 2, 1 ayat 7-8 yang berbunyi demikian. Siapa yang menang, ia mewarisi segala sesuatu, dan aku akan menjadi Elohim baginya, dan dia akan menjadi anak bagiku. Di ayat yang 8, namun bagi yang pengecut, juga bagi yang tidak percaya, dan yang merusak, dan bagi para pembunuh, bagi para penjina, dan bagi para penyihir, dan bagi para penyembah berhala, dan bagi semua orang pendusta, bagian mereka ada dalam lautan yang dinyalakan dengan api dan belerang, yang adalah kematian yang kedua. Saudara, orang yang tidak bisa mengendalikan diri pasti masuk neraka. Tapi orang yang bisa mengendalikan diri pasti masuk surga. Tinggal pilih. Bagaimana tadi saya sudah jelaskan, supaya kita dapat mengendalikan diri, kita harus hidup dalam firman Yahweh. Apa-apa bisikan daripada si iblis itu, godaan si iblis, kita lawan dengan firman Yahweh, kita menang. Kita hidup dalam Yeshua HaMashiach, kita selalu dipimpin Roh Kudus. Kita gunakan karunia-karunia Roh Kudus itu, sehingga kita menang melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Dan kita juga harus benar-benar hidup dalam karunia-karunia Roh Kudus itu, selalu menyembah Yahweh dan melawan segala tipu muslihat daripada iblis. Biar melalui firman ini, menjelang kedatangan Bapa kita Yesus HaMashiach yang kedua, keadaan dunia semakin sulit, semakin parah. Biarlah engkau dapat mengendalikan dirimu, jangan terbawa situasi, tetapi ikutilah petunjuk daripada Roh Kudus, berjalanlah dengan firman Yahweh, maka engkau dan saya pasti selamat. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, menguatkan kami, supaya menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, kami dapat mengendalikan diri kami, segala keinginan daging, keinginan mata, harga diri kami, supaya kami sesuaikan dengan perintah Yahweh. Jangan seperti Adam dan Hawa menuruti perkataan si iblis, tapi kami akan hidup dalam perintah daripada Tuhan Yesus, agar kami benar-benar menjadi anak-Mu dan kami bisa masuk dalam kerajaan-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, baik juga bagi anak-anak muda, remaja, buat anak-anak. Kuatkan iman mereka menghadapi situasi akhir zaman ini, supaya ada pengendalian dirinya, supaya tetap tenang, sabar menghadapi segala keadaan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan seluruh gereja-Mu Bapa, berkati bangsa dan negara kami ini. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.